Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, saya mengharapkan kalian untuk membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, setelah kita berdoa, mari saya akan menunjukkan kalian sebuah gambar. Yuk disimak. Nah, ini dia gambarnya. Gambar-gambar tersebut merupakan gambar-gambar sel, entah itu sel hewan, sel tumbuhan, maupun sel pada bakteri. Oke, untuk memotivasi kalian, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian dalam mempelajari materi struktur dan fungsi sel. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian harus dapat menjelaskan mengenai sel pada makhluk hidup. Yang kedua, kalian harus dapat menjelaskan mengenai sel prokariotik maupun sel eukariotik. Yang ketiga, kalian harus dapat menjelaskan perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Materi struktur dan fungsi selnya, yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu penjelasan mengenai sel. Penjelasan mengenai sel yaitu sel adalah unit struktural terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk suatu struktur dan fungsi tertentu. Jadi, pada tubuh kita, jika dipelajari lebih dalam lagi, maka paling terkecil yaitu terdapat sel. Dari sel akan menyusun menjadi jaringan, jaringan menyusun menjadi organ, sistem organ, dan terbentuklah organisme. Fungsi sel di sini yaitu sebagai tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Organel-organel yang terdapat di dalam sel diantaranya yaitu nukleus atau inti sel, sitoplasma, ribosom, retikulum endoplasma, lisosom, mitokondria, badan Golgi, peroksisom, vakuola, plastida, dan dinding sel yang terdapat pada sel tumbuhan. Kemudian, saya akan menjelaskan pengelompokan atau pembagian sel. Yang pertama, sel dibagi menjadi membran inti dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik atau sel yang belum memiliki membran inti. Yang kedua, sel eukariotik, sel yang sudah memiliki membran inti. Contoh sel prokariotik yaitu bakteri dan juga monera. Contoh sel eukariotik atau sel yang sudah sempurna memiliki membran inti yaitu tumbuhan, hewan, cendawan, dan juga protista. Kemudian pembagian atau pengelompokan yang kedua, sel berdasarkan jumlah sel, yaitu terdapat menjadi dua, sel uniseluler dan juga sel multiseluler. Untuk sel uniseluler yaitu merupakan sel yang terdiri atas satu sel atau unit. Kemudian sel multiseluler, dari kata multi saja kita sudah dapat mengetahui bahwa banyak. Jadi sel yang multiseluler yaitu sel yang memiliki banyak sel. Contoh sel uniseluler yaitu sel bakteri pada bakteri. Contoh sel multiseluler yaitu contoh sel pada tumbuhan dan juga hewan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih perbedaan yang terdapat pada sel. Yang pertama, sel dibagi perbedaan antara sel yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Karakteristik yang membagi antara sel prokariotik dengan sel eukariotik. Yang pertama, membran inti. Pada sel prokariotik, membran inti tidak ada, sedangkan eukariotik ada membran inti. Yang kedua, pada sel prokariotik tidak intron pada DNA-nya itu tidak ada, sedangkan pada eukariotik intron pada DNA-nya itu ada. Yang ketiga, ukurannya. Pada sel prokariotik, selnya itu lebih kecil dibandingkan sel eukariotik. Bisa dilihat gambar contoh sel prokariotik. Kemudian perbedaan antara sel yang terdapat pada sel eukariotik. Sel eukariotik dibagi menjadi dua, yaitu sel hewan dan juga sel tumbuhan. Pada sel hewan itu tidak terdapat dinding sel, karena dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan, sehingga dapat kalian lihat jika kayu itu keras dikarenakan memiliki dinding sel. Kemudian kloroplas. Kloroplas itu zat hijau pada tumbuhan, jadi hanya terdapat pada tumbuhan, tidak ada pada hewan. Kemudian vakuola. Vakuola itu tempat penyimpanan cadangan dari tumbuhan, jadi hanya ada di tumbuhan juga. Kemudian lisosom. Lisosom itu adalah pencernaan intraseluler pada hewan, jadi hanya ada di hewan.
Kemudian selanjutnya sentriol. Sentriol juga hanya ada pada hewan dan ukuran sel. Untuk ukuran sel, sel hewan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi. Jadi dari organ-organ yang saya sebutkan tadi, mereka memiliki fungsinya masing-masing. Saya akan membacakan fungsinya, yaitu yang pertama, nukleus. Nukleus atau inti sel. Di sini fungsi nukleus adalah untuk mengatur aktivitas sel. Jadi nukleus ini sebelum sel melakukan kegiatan atau sebelum misalnya tangan kita bergerak, itu semua diatur oleh sel. Awalnya diatur oleh sel. Jadi yang mengatur aktivitas sel itu adalah nukleus, inti sel. Kemudian ribosom, yaitu sintesis protein fungsinya. Yang ketiga, mitokondria, penghasil energi. Nah, mitokondria ini juga bisa disebut dengan the powerhouse of energy. Kemudian retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Pada retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom, sehingga fungsinya yaitu mensintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus fungsinya untuk mensintesis lemak. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi ini letaknya ada di dekat dengan inti sel. Fungsinya itu untuk mensekresi dekat dengan inti sel. Fungsinya untuk sekresi sel. Kemudian lisosom, pencernaan intraseluler, bentuknya hampir mirip dengan ribosom tapi berbeda. Kemudian sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Kemudian dinding sel. Nah, dinding sel itu kan hanya ada pada sel tumbuhan dan dia yang membuat sel menjadi kuat. Jadi dia melindungi sel dari cekaman dari luar, sehingga fungsi dinding sel yaitu proteksi bagian dalam sel. Jadi untuk melindungi sel bagian dalam sel. Kemudian kloroplas, yaitu zat warna hijau pada tumbuhan. Jadi dia memberikan warna hijau pada tumbuhan. Kemudian vakuola, penyimpanan cadangan makanan, dan peroksisom untuk menguraikan H2O2 atau racun hidrogen peroksida menjadi H2 plus O2. Berikut jika ingin mengetahui gambar-gambar dari organel yang telah saya sebutkan tadi, bisa dilihat di gambar tersebut. Nah, materi untuk hari ini itu saja. Selanjutnya, untuk menutup kelas pada hari ini, saya akan memberikan kalian sebuah latihan soal untuk mengetes pengetahuan apa yang telah didapat setelah mempelajari struktur dan fungsi sel. Jadi latihan soalnya seperti ini. Silakan dikerjakan latihan soalnya dan dikumpulkan besok pada lembar portofolio kalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.